Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku bersama Bu Ani. Oke anak-anak, jangan lupa selalu jaga 3S ya. Yang pertama, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan pakai sabun setiap selesai melakukan aktivitas. Ingat pesan ibu. Tujuan kita kali ini untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan tayangan video proses pembuatan garam, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud dengan tepat, perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, melalui mengamati tayangan video proses pembuatan garam, peserta didik dapat menceritakan kembali dengan bahasa sendiri pada lembar kerja yang sudah disediakan di Google Form tentang proses pembuatan garam. Yang ketiga, melalui mengamati video cara mengkonversi satuan waktu, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, melalui mengamati video cara mengkonversi satuan waktu, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan satuan waktu dengan tepat. Yang kelima, melalui mengamati video teknik melipat kaos, peserta didik dapat mengetahui teknik melipat kain dengan tepat. Yang keenam, yang terakhir, melalui mengamati video melipat kaos, peserta didik dapat melipat kaos dengan beberapa teknik yang tepat. Oke, tujuan kita hari ini. Masih ingatkah kalian tentang macam-macam perubahan wujud benda? Masih? Oke, sekarang kita ulas kembali ya. Kalau guru tanya, dari padat menjadi gas, itu disebut apa? Menyublim. Jadi perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublim. Kalau dari padat menjadi cair disebut mencair. Dari cair menjadi gas disebut menguap. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Pintar. Dari cair menjadi padat disebut membeku. Ya. Selanjutnya anak-anak, pernahkah kalian ikut memasak di dapur? Pernahkah kalian membantu ibu memasak di dapur? Iya. Pernahkah kalian memperhatikan apa yang ditambahkan ibu dalam masakan agar rasa masakan itu menjadi lebih asin atau semakin mantap rasa asinnya? Garam, pinter. Pernah terpikir nggak bagaimana garam itu terbentuk? Bagaimana proses pembuatan garam itu sehingga bisa kita konsumsi? Untuk menambah wawasan kita semua, mari kita simak video berikut.
ketiga, setiap hari tambak-tambak para petani itu akan disiram dengan air laut. Ya, setelah sekitar 210 hari akan menghasilkan kristal-kristal garam. Langkah yang keempat, garam-garam setelah dipanen lalu siap dijual ke pabrik. Nah, akhir ditambahkan zat iodium dan garam pun siap diberikan kepada konsumen yang di dalam pabrik ini. Ternyata garam yang dihasilkan para petani garam tadi akan mendapatkan tambahan zat, yaitu zat iodium. Bagaimana anak-anak? Masih ingat ya? 4 langkah proses pembuatan garam. Yang pertama apa? Petani membuat petak-petak tambak. Yang kedua, petani mengisi petak-petak tambak tersebut dengan air laut. Yang ketiga, petani itu akan memanen garam tersebut. Yang keempat, setelah berapa hari panennya? 210 hari. Pintar. Terus yang keempat, para petani itu akan menjualnya ke pabrik. Nah, di dalam pabrik ini akan mendapatkan zat iodium dan garam pun langsung bisa didistribusikan kepada konsumen. Sekarang kalian buka link yang Bu Guru kirim ya. Kalian jawab pertanyaan yang ada pada link tersebut ya di Google Form. Oke. Sudah paham ya anak-anak? Bagaimana cara mengkonversi satuan waktu? Jelas? Kalau sudah jelas, sudah paham, sekarang kalian kerjakan soal latihan yang ada di LKPD ya. Ya. Yang sudah kalian unduh tadi. Mintalah dampingi orang tua. Ya. Oke, selanjutnya, jika ibu menjemur pakaian dari jam 6 sampai jam 7, berapa lama ibu menjemur baju dalam 1 menit? Nah, pinter. 60. Iya, 1 jam. 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit, pinter. Sebutkan perubahan wujud benda yang terjadi pada baju saat dijemur. Ini mengalami apa? Proses penguapan. Iya, seperti pada proses pembuatan garam, air laut tadi mengalami penguapan. Dalam baju basah ini juga mengalami penguapan sehingga baju menjadi kering. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju kering, apa yang dilakukan ibu? Mengangkatnya, lalu mengangkat dari jemur, lalu setelah diangkat sama ibu diapakan? Dilipat. Iya, ibu pasti akan melipat dan menyimpannya dalam lemari. Pernahkah kalian membantu ibu melipat baju? Iya, pernah. Bagaimana teknik melipat baju? Perhatikan cara melipat kaos berikut ini ya. Ikuti langkah-langkah. Kita bisa melipat kaos dengan cara yang sederhana ya, atau sering digunakan oleh videonya ya anak-anak. Orang tua di rumah. Ini mudah kan? Berikutnya, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara melipat kaos dengan benar dan rapi. Hasilnya dijamin rapi dan cepat. Yang kedua, pertama, kita tarik ke belakang bagian kanan kaos ya, terlebih dahulu ya. Sudah seperti ini. Lalu kita lipat ke depan dan kita ke kanan lagi. Gimana anak-anak? Udah jadi kan? Rapi. Iya, sekarang waktunya kalian berkreasi. Kalian waktunya berkarya. Berkarya melipat kaos, okay? Dan mintalah bantuan orang tuamu untuk merekam kegiatanmu dalam bentuk video. Lalu unggah rekaman itu ke Google Form. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda cair yang dipengaruhi oleh suhu panas matahari. Yang kedua,
Cara merubah satuan waktu atau mengkonversi dalam jam ke menit, dari menit ke detik, dan sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu sudah mempelajari tentang teknik melipat kaos. Iya. Selanjutnya kalian siapkan alat gambar ya, karena besok kita akan belajar mewarnai. Oke. Cukup ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.